Pemirsa, potensi pertumbuhan industri otomotif Indonesia dinilai masih sangat besar di tengah adanya kesenjangan yang lebar antara kapasitas pabrik dan daya serap pasar. Meski demikian, tingkat penjualan mobil untuk pasar domestik tercatat masih tertahan di kisaran 780 hingga 800 ribu unit per tahun, masih di bawah target ambisius 1 juta unit per tahun. Apa yang perlu dilakukan untuk kembali menggairahkan sektor otomotif? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara. Pak Kukuh, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Pak Kukuh, baik-baik dan kita senang dengan GIAS yang sudah dibuka mulai kemarin. Pak Kukuh, kalau lihat data Pak untuk semester pertama tahun 2026, ini penjualan seperti apa dan apakah ini sesuai target dari Gaikindo, Pak Kukuh? Baik, terima kasih. Kita sendiri juga kaget dengan hasil dari semester 1 ini yang di luar ekspektasi kita. Karena biasanya di bulan Juni-Juli itu fokus masyarakat konsumen itu cenderung untuk fokus pada pendidikan dan liburan ya. Namun ternyata pada saat yang sama ini ternyata penjualan kendaraan bermotor tetap meningkat sehingga menunjukkan hasil bahwa semester 1 ini dijual lebih dari 400 ribu unit. 6 bulan berikutnya kita harapkan juga akan tetap meningkat, mengingat kita juga punya event GIAS tadi yang baru dibuka kemarin. Harapannya adalah dengan adanya GIAS ini makin banyak model yang diluncurkan, masyarakat punya banyak pilihan dan kemudian membantu tumbuhnya industri otomotif di Indonesia. Demikian Bang Leo. Angka penjualan semester pertama yang tinggi itu Pak Kukuh, itu angka untuk wholesale dari pabrik ke dealer atau juga retail Pak, dari dealer ke konsumen? Ya, dua-duanya meningkat dari wholesale sampai retail, hanya ada selisih sedikit masalah wholesale dan retail. Jadi ini menunjukkan hal yang positif. Di sisi lain yang mungkin jarang di cover adalah peningkatan ekspor kita. Jadi ekspor tahun lalu itu juga terus meningkat mencapai 518 ribu unit CBU ke berbagai negara. Ini all time high juga. Sampai dengan semester 1 indikasinya juga terus meningkat. Untuk ekspor dan juga mungkin produksi Pak. Produksi kita tahun semester pertama ini seperti apa Pak Kukuh? Jadi semester pertama ini juga mengalami peningkatan kurang lebih sekitar 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk kurun waktu yang sama. Ini juga positif, mengingat kita juga ingin meningkatkan utilisasi pabrik kita yang saat ini kapasitasnya di sekitar 2,59 juta unit per tahun dan masih ada beberapa pabrik baru yang sedang dalam proses penyelesaiannya. Itu dominasi Pak untuk penjualan semester pertama Pak Kukuh, dominasinya itu mobil combustion Pak, mobil bensin, atau juga ada peningkatan di mobil listrik Pak Kukuh? Jadi dua-duanya mengalami peningkatan. Memang ada salah satu segmen yang mengalami kontraksi ya, yaitu LCGC. Tapi secara umum itu semuanya meningkat dengan didominasi salah satunya makin maraknya penjualan mobil-mobil elektrifikasi. Nah ini tidak hanya baterai electric vehicles, namun juga ada plug-in hybrid ya, dan juga hybrid. Nah plug-in hybrid ini peningkatan presentasinya juga cukup menarik, karena kemudian teknologi ini berkembang sangat cepat. Dengan plug-in hybrid yang bisa mencapai jangkauan lebih dari 1000 km per sekali charge dan pengisian bahan bakar, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat kita, karena kemudian dengan kendaraan ini itu tidak lagi tergantung dari ketersediaan SPKLU. Itu kalau dipakai di jalur luar kota. Nah kalau dipakai dalam kota ini ibarat seperti full electric vehicles ya. Dari rumah ke kota mungkin hanya berapa kilometer, itu mesinnya belum sempat nyala itu. Kemudian udah sampai kantor bisa di-charge lagi. Jadi kalau hanya dipakai dari rumah ke kantor ya itu seperti electric vehicles. Namun dia punya kelebihan untuk dipakai di luar kota, tidak lagi tergantung kepada SPKLU atau charging station. Dengan angka semester pertama ini Pak Kukuh optimis tidak Pak untuk bisa melampaui target 850 ribu unit tahun ini Pak Kukuh? Betul, kami harus hati-hati. Namun sebetulnya sampai 6 bulan sampai akhir tahun harapannya ada terus ada peningkatan.
Kita tahu tadi salah satu upaya untuk meningkatkan adalah dengan adanya pameran. Dan Gias tahun ini dibuka, sedikit tambahan koreksi, ini adalah ajang pameran mobil terbesar ketiga di dunia, setelah nomor 1 dan nomor 2 itu ada di China. Nah kemudian yang menjadi unik tersendiri adalah kita punya Gias Series yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Ini juga akan mampu mendorong penjualannya. Tapi di sisi lain kita juga berusaha untuk mengundang para pemain industri otomotif internasional atau global. Lihatlah Indonesia, potensinya masih sangat besar. Kita ingin terus meningkatkan bukan hanya jadi pasar, tapi juga menjadi basis produksi dan bahkan basis ekspor. Karena kita juga ekspor ke lebih dari 100 negara ya sampai saat ini. Pak Kuku, terakhir Pak, apa yang diharapkan dari pemerintah khususnya untuk kemudian tetap menjaga momentum penjualan semester pertama yang baik supaya target tercapai atau terlampaui, Pak Kuku? Baik, jadi kebijakannya sudah disiapkan bahwa kita ingin mencapai net zero emission tahun 2060. Konsistensi kebijakannya diharapkan tetap bisa terjaga sehingga para pelaku industri bisa dengan sangat yakin bahwa inilah tempatnya. Salah satu pusat pertumbuhan industri ada di ASEAN, adanya juga di Indonesia. Dan potensi pasarnya pun cukup besar. Dan kita tidak hanya fokus pada pasar, tapi kita juga ingin memanfaatkan sebagai basis produksi, basis ekspor, dengan melakukan banyak pendalaman pembuatan komponen yang akan melibatkan banyak sekali pelaku-pelaku dan membuat lapangan kerja yang lebih menarik. Baik, kita sama-sama berharap supaya kinerja sektor otomotif terjaga dan mudah-mudahan bisa tercapai atau bahkan melampaui target. Terima kasih Sekretaris Umum Gaikindo Kuku Kumara sudah mencerahkan kami. Pak Kuku, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.